Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Generasi Milenial. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah konsep dasar matematika SD, yaitu tentang penalaran matematika. Kami dari kelompok 6, adapun anggota-anggotanya yaitu Siti Sara Oli Akbar, saya sendiri sebagai pemateri pertama, kemudian Andi Nurul Ifraningsih sebagai pemateri kedua, kemudian Khairun Sekusnan sebagai pemateri ketiga, dan Nur Khalid sebagai pemateri keempat. Untuk menghabiskan waktu, kita mulai aja presentasinya. Penalaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi, bukan dengan perasaan atau pengalaman. Di mana logika tidak dapat dilepaskan dengan penalaran, karena logika adalah suatu prinsip yang membedakan antara penalaran yang benar dan penalaran yang tidak benar. Penalaran dapat diartikan sebagai cara berpikir yang merupakan penjelasan dalam upaya menunjukkan hubungan antara beberapa hal yang berdasarkan pada sifat-sifatnya atau hukum-hukum tertentu yang telah diakui kebenarannya. Langkah-langkah tertentu itu akan berakhir pada suatu penarikan kesimpulan. Jadi secara singkat, penalaran dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Selanjutnya, penalaran matematika sebagai dasar untuk mempelajari materi logika matematika. Yang kedua, penalaran matematika tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami materi matematika. Kemudian yang ketiga, konsep matematika yang ada merupakan hasil dari suatu proses penalaran. Dan yang terakhir, penalaran matematika dibedakan menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif? Jadi, penalaran induktif adalah salah satu pendekatan dengan kemampuan berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Agar teman-teman lebih paham tentang penalaran induktif, kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada sebuah pernyataan, ada 3 pernyataan, yaitu kerbau punya mata, ayam punya mata, kucing punya mata. Bisa disimpulkan bahwa kucing, kerbau, dan ayam itu merupakan hewan. Kerbau, ayam, kucing ini itu khusus, jadi kan bersifat khusus kerbau, ayam, kucing. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap hewan punya mata. Tetapi kan kesimpulan itu adalah sebuah dugaan, di mana dugaan diambil dari setiap hewan pasti mempunyai mata. Dan padahal belum tentu semua hewan punya mata, atau bisa cacat. Dan ini merupakan contoh pemikiran induktif. Jadi, berpikir induktif adalah berpikir menggunakan kejadian atau pengalaman yang sering dijumpai, yaitu khusus yang lalu disimpulkan menjadi kebenaran secara umum. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada tentukan 3 suku berikutnya dari barisan di bawah ini, yaitu ada 2, 6, 10, 14, 18. Sebelum mencari suku selanjutnya, maka perhatikan suku sebelumnya. Untuk mencari perubahan 2 ke 6, maka 2 harus dioperasikan dengan suatu angka yang akan menghasilkan 6. Begitupun seterusnya. Jadi kita tahu 2 ke 6 itu adalah 4, kemudian 6 ke 10 itu 4, berarti suku-suku berikutnya itu juga ditambahkan angka 4. Sehingga kita bisa mendapatkan 3 suku berikutnya, yaitu dengan 18 ditambah 4 yaitu 22, kemudian 22 ditambah 4 26. Nah, di sini 22 ditambah 4 itu 26, berarti 26 tambah 4 itu 30. Jadi 3 suku berikutnya itu adalah 22, 26, dan 30. Penalaran deduktif merupakan invers atau kebalikan dari penalaran induktif atau proses penarikan simpulan dari umum ke khusus.
kesimpulan yang didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus, serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti penalaran induktif. Contoh pertama, jika harga naik maka permintaan turun, jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan kesimpulan dan pernyataan di atas. Penyelesaian pernyataan pertama, jika harga naik maka permintaan turun. Atau pernyataan kedua, jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah jika harga naik maka harga barang yang dijual semakin sedikit. Contoh kedua, premis pertama, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis kedua, Wulandari adalah mahasiswa baru. Jadi kesimpulannya, Wulandari mengikuti ospek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hermisa Kusnan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika matematika. Jadi, logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian logika matematis dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan berkontor. Yang pertama adalah pernyataan, di mana pernyataan adalah kalimat yang hanya mempunyai kebenaran benar atau salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Contoh pernyataannya adalah 2 adalah bilangan prima. Benar. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar. Sekarang hari Rabu. Benar. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Benar. Tolong sampaikan salam. Itu bukan pernyataan. Hai, apa kabar kawan? Itu adalah pertanyaan. Yang kedua adalah negasi atau ingkaran, di mana negasi adalah pernyataan baru yang didapat dari pernyataan sebelumnya dan memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Notasi atau simbol operasi ingkaran adalah seperti ini. Contoh kalimatnya yaitu ikan hias ini bernafas dengan insang, maka negasi atau ingkarannya tidak benar ikan hias ini bernafas dengan insang. Ikan hias ini tidak bernafas dengan insang. Ikan hias ini bernafas bukan dengan insang. Maka tabel kebenarannya, jika P benar, negasi P-nya salah. Jika P salah, maka negasi P-nya benar. Nah, selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga dibutuhkan kata penghubung diantaranya adalah dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya. Nah, selanjutnya adalah konjungsi atau dan. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan pi dan ki yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Simbolnya seperti ini. Contoh kalimatnya yaitu Bella makan nasi dan minum kopi. Maka pernyataannya Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Benar. Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Salah. Bella tidak makan nasi namun Bella minum kopi. Salah. Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Salah. Maka tabel kebenarannya seperti ini. Jika P benar, Q benar, P dan Q benar. Ini dia. Jika P benar, Q salah, maka P dan Q-nya salah. Jika P salah, Q benar, P dan Q salah. Jika P salah, Q salah, maka P dan Q salah. Nah, selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan pi dan ki yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau, dan simbolnya seperti ini. Contoh kalimatnya, Bella makan nasi atau minum kopi. Nah, contohnya Bella makan nasi dan Bella minum kopi. Benar. Bella makan nasi namun Bella tidak minum kopi. Benar. Bella tidak makan nasi namun Bella minum kopi. Benar. Bella tidak makan nasi dan Bella tidak minum kopi. Salah. Kenapa dikatakan salah? Karena Bella tidak melakukan kedua-duanya.
maka tabel kebenarannya jika P benar, Q benar, P dan P atau Q benar. Jika P benar, Q salah, maka P atau Q benar. Jika P salah, Q benar, maka P atau Q-nya benar. Jika P salah, Q salah, maka P atau Q-nya salah. Nah, selanjutnya adalah implikasi jika maka. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Contoh kalimatnya, jika hari ini hujan, maka Bella membawa payung. Maka implikasinya, hari ini hujan dan Bella membawa payung. Bisa, hari ini hujan, namun Bella tidak membawa payung. Salah, hari ini tidak hujan, namun Bella membawa payung. Ya, bisa, hari ini tidak hujan dan Bella tidak membawa payung. Boleh. Maka tabel kebenarannya, jika P benar, Q benar. Jika P, maka Q-nya benar. Jika P benar, Q salah. Jika P, maka Q-nya salah. Jika P salah, Q benar. Jika P, maka Q-nya benar. Jika P salah, Q salah. Jika P, maka Q-nya benar. Nah, selanjutnya adalah bimplikasi, di mana bimplikasi adalah komposisi pernyataan yang menggunakan kata perangkai jika dan hanya jika. Contohnya, suatu segitiga adalah segitiga sama sisi dan ketiga sisinya segitiga. Jawabannya, suatu segitiga adalah segitiga sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Maka tabel kebenarannya seperti ini. Jika P benar, Q benar, jika dan hanya jika P dan Q-nya benar. Jika P benar, Q salah, jika dan hanya jika P dan Q-nya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, jika dan hanya jika P dan Q-nya salah. Jika P salah, Q salah, jika dan hanya jika P dan Q-nya benar. Nah, selanjutnya adalah kontur umum dan kontur khusus. Kontur umum atau universal ditandai dengan kata semua, setiap. Contohnya, semua siswa harus belajar. Setiap orang harus mendapatkan pendidikan. Sedangkan kontur khusus atau eksistensial ditandai dengan kata ada, beberapa, terdapat, sebagian. Contohnya, ada orang yang terinfeksi COVID-19. Beberapa siswa tidak masuk sekolah. Contohnya, tentukan negasinya. Semua kambing berkaki 4, maka negasinya ada kambing yang tidak berkaki 4. Setiap makhluk perlu makan, negasinya ada makhluk yang tidak perlu makan. Beberapa siswa tidur di saat KBM, maka negasinya semua siswa tidak tidur di saat KBM. Itulah tadi materi penjelasan tentang logika matematika dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hali. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 6. Penerapan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan logika matematika dalam dunia bisnis yaitu digunakan dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Pemaparan sistem informasi untuk operasi bisnis tersebut adalah yang pertama memproses transaksi bisnis, yang kedua mendukung komunikasi, yang ketiga meningkatkan produktivitas kantor secara efisien, yang keempat mengendalikan proses industri, yang kelima mendukung kegiatan bisnis operasional, yang keenam mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan dan mendukung keunggulan strategis kompetitif organisasi. Baiklah, itu pemaparan dari saya.
Nah, itulah presentasi kami dari kelompok 6. Semoga teman-teman paham dengan apa yang kami jelaskan. Bila ada yang salah, mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.